Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfata Izadin dan pasangan saya Dasti Nabila dari kelompok 3 akan membahas mengenai Big Data, yaitu analisis Big Data pada YouTube, dampak terhadap rekomendasi dan monetisasi konten. Sesi presentasi kali ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua rancangan, yang ketiga implementasi, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir sumber atau referensi. Dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Di era saat ini YouTube dipakai oleh banyak orang, dan ini juga bisa menjadi sumber edukasi dan sumber pendapatan. Peran Big Data di YouTube, yang pertama ada menggerakkan sistem rekomendasi menjadi dasar mekanisme monetisasi, dan yang ketiga menganalisis perilaku pengguna yang didasari oleh like, komen, subscribe, dan lain-lain. Tantangan dan isu, yang pertama ada filter bubble, jadi pengguna hanya bisa melihat apa yang biasa dia tonton. Terkadang kita tuh harus terpaku pada suatu jenis konten. Yang kedua, ketimpangan pendapatan. Tidak semua konten kreator itu memiliki peluang yang sama. Dan yang ketiga, dominasi algoritma yang bisa mengurangi visibilitas konten original. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis teknologi Big Data pada YouTube. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif. Yang ketiga, mengevaluasi tantangan yang muncul. Yang keempat, memberikan wawasan strategis. Selanjutnya manfaat. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi dan peneliti, yaitu sebagai bahan referensi ilmiah. Lalu yang kedua, bagi konten kreator YouTube sebagai bahan pemahaman. Lalu bagi pengguna umum untuk memahami cara kerja sistem rekomendasi, dan bagi pengambil kebijakan dan pengembangan platform digital sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana peran Big Data dalam sistem kurasi dan rekomendasi konten di YouTube. Lalu bagaimana mekanisme Big Data memengaruhi strategis monetisasi dan pendapatan konten kreator. Lalu apa saja tantangan dan kontroversi yang muncul akibat pemanfaatan Big Data di platform YouTube. Dan yang terakhir, apa dampak sosial, ekonomi, teknologi dari penerapan Big Data dalam ekosistem digital berbasis video. Lalu selanjutnya kita memasuki analisis perancangan, yang dimana terdapat langkah-langkah, karakteristik 5V, dan arsitektur layer. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-langkah pemrosesan Big Data dalam YouTube untuk mendukung sistem rekomendasi dan monetisasi konten secara sistematis. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. YouTube pertama-tama mengumpulkan data dari berbagai sumber, mulai dari data pengguna seperti histori tontonan, pencarian, waktu tonton, kemudian ada dari data konten seperti judul, tag, durasi, dan jumlah view. Lalu ada data interaksi seperti komentar, share, subscribe. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu data ingestion atau pemasukan ke sistem. Data yang terkumpul akan disalurkan ke sistem pemrosesan Big Data menggunakan pipeline data streaming. Hal tersebut dilakukan untuk menangani data dalam jumlah besar secara cepat, lalu menyaring data yang tidak valid sebelum diteruskan ke penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu ada data storage atau penyimpanan data. Data yang disimpan dalam berbagai sistem tergantung jenis dan keperluannya, mulai dari data historis disimpan ke dalam Hadoop atau ke Google Cloud Storage. Lalu ada data real time disimpan ke dalam BigQuery, Bigtable, NoSQL. Penyimpanan ini mendukung akses cepat dan fleksibel oleh sistem downstream. Lalu kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu data processing dan transformation atau pemrosesan dan transformasi.
Data mentah dibersihkan dengan cara menghapus duplikat, spam, atau data error, lalu akan ditransformasi dengan mengubah format, agregasi statistik, ekstraksi fitur. Lalu akan disiapkan atau dinormalisasi, yaitu menyesuaikan skala nilai untuk machine learning. Lalu langkah selanjutnya adalah fitur engineering atau ekstraksi fitur. Data diubah menjadi fitur yang bisa digunakan dalam model machine learning. Data yang digunakan adalah durasi tonton rata-rata, rasio klik, lalu waktu menonton terhadap video panjang. Lalu langkah selanjutnya adalah model training. Data yang telah diolah digunakan untuk melatih algoritma machine learning. Untuk rekomendasi, machine learning yang digunakan adalah deep learning dan collaborative filtering. Hal tersebut digunakan untuk memprediksi kemungkinan video yang akan ditonton atau di-like. Lalu untuk monetisasi, model prediksi engagement untuk menentukan video yang layak disisipkan iklan, dan model targeting untuk iklan yang relevan. Lalu selanjutnya adalah prediction dan personalization. Model yang sudah dilatih digunakan untuk menjadikan video rekomendasi di beranda, sidebar, autoplay, dan hasil pencarian. Lalu yang ke-8 adalah evaluation dan feedback loop. Sistem mengevaluasi efektivitas rekomendasi dan iklan menggunakan metrik seperti click-through rate, watch time, engagement rate, dan conversion. Hasil evaluasi ini digunakan kembali untuk memperbarui model. Hal tersebutlah yang disebut dengan feedback loop. Lalu yang terakhir ada monetization execution. Setelah video dianggap layak monetisasi, iklan ditampilkan secara otomatis oleh sistem AdSense. Lalu YouTube membagi hasil pendapatan dengan kreator, dan laporan monetisasi ditampilkan di dashboard kreator, yaitu di YouTube Studio. Lalu selanjutnya adalah karakteristik 5V, yang dimana ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Dan selanjutnya adalah arsitektur layer. Dalam arsitektur layer yang mendukung sistem rekomendasi dan monetisasi berskala besar, YouTube menerapkan arsitektur layer dari big data yang terdiri dari beberapa layer yang terintegrasi. Setiap layer berperan dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar dan waktu nyata atau real time. Lalu gambaran umumnya adalah yang pertama, data ingestion layer atau lapisan pengumpulan data yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti aktivitas pengguna, yaitu histori tontonan, komen, like, share. Lalu ada metadata video seperti judul, deskripsi, tag, dan ada data sistem seperti log server, waktu akses, lokasi, dan juga ada data dari pihak ketiga seperti Google Ads dan data sponsorship. Lalu yang kedua ada data storage layer atau lapisan penyimpanan data. Data yang terkumpul akan disimpan dalam sistem penyimpanan terdistribusi yang mendukung skala besar dan akses cepat. Data storage layer dibagi menjadi dua, yaitu cold storage yang akan disimpan ke dalam Hadoop Distributed File System atau HDFS, dan Google Cloud Storage, yaitu untuk menyimpan data historis besar. Lalu ada hot storage, yaitu data yang disimpan ke dalam table, BigQuery. Hal tersebut dilakukan untuk data yang sering diakses dengan cepat. Lalu selanjutnya adalah data processing layer atau lapisan pemrosesan data. Disinilah data dianalisis dan dibersihkan untuk keperluan sistem rekomendasi dan monetisasi. Processing layernya itu ada dua, yaitu batch processing, yaitu laporan periodik, dan analisis history yang diproses dalam waktu tertentu, yaitu harian atau mingguan. Lalu ada stream processing, yaitu untuk data real time atau data langsung diproses untuk kebutuhan cepat. Tujuannya adalah menghasilkan fitur-fitur yang bisa dimasukkan ke model machine learning. Lalu selanjutnya adalah data analytics and machine learning layer. Layer ini mengandalkan data yang telah diproses untuk membangun model machine learning.
yang digunakan untuk memprediksi video yang akan ditonton, penentuan iklan paling relevan, deteksi anomali dan spam, serta rekomendasi personal. Lalu ada application layer atau layar aplikasi, lapisan aplikasi. Lalu yang terakhir adalah application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah layer yang berhubungan langsung dengan pengguna dan kreator, seperti halaman rekomendasi di YouTube, dashboard analitik kreator, serta sistem penempatan iklan dan pelaporan kinerja. Layer ini mengimplementasikan hasil dari proses analitik dan prediktif ke dalam antarmuka pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari 5V. Yang pertama dari volume atau jumlah data. Infrastruktur besar seperti Google Cloud untuk menyimpan proses data ini. Yang kedua ada velocity atau kecepatan aliran data. Sistem rekomendasi dan filter konten bekerja secepat mungkin untuk merespon aktivitas pengguna. Yang ketiga ada variety atau keanekaragaman data. Data di YouTube terdiri dari banyak jenis video, metadata, teks, suara, dan perilaku pengguna. Yang selanjutnya ada veracity, keakuratan atau kredibilitas data. Banyak data yang tidak valid, komentar, spam, fake views, dan hoax. Selanjutnya ada value atau nilai dari data. Data yang menghasilkan nilai berupa personalisasi, konten, kepuasan pengguna, dan miliaran dolar dalam iklan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart, yaitu dimulai dari input data, di mana pengumpulan data dari pengguna seperti klik, komentar, like, share, dan lainnya. Lalu data tersebut akan disimpan di data warehouse seperti Google BigQuery. Dan apakah data tersebut real time? Jika iya, maka akan mengeksekusi stream processing, yang dimana data langsung diproses untuk kebutuhan cepat. Jika tidak, maka akan terjadi batch processing, di mana data tersebut diproses dalam waktu tertentu seperti harian atau mingguan. Lalu, data tersebut akan memasuki proses feature engineering, di mana data tersebut akan diekstraksi informasi pentingnya, seperti durasi tonton, jenis konten, atau interaksi. Lalu, tujuannya, jika tujuan dari data tersebut adalah untuk rekomendasi, maka akan menyesuaikan video yang ditampilkan ke pengguna. Dan jika tujuannya adalah untuk monetisasi, maka akan menyesuaikan iklan dan analisis performa untuk penghasilan kreator. Lalu selanjutnya akan memasuki ke dalam visualisasi hasil, yang dimana data tersebut akan digunakan oleh tim internal untuk mengevaluasi dan optimalisasi. Hasil evaluasi ini digunakan kembali untuk memperbarui model atau yang biasa disebut dengan feedback loop. Lalu visualisasi hasil tersebut akan ditampilkan di hasil analisis yang dapat dilihat oleh pengguna dan kreator di dalam YouTube Studio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi atau studi kasus yang dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, analisis topik trending. Yang kedua, optimasi judul dan thumbnail. Yang ketiga, penggunaan metadata dan tag yang tepat. Yang keempat, durasi dan segmentasi video. Bisa dilihat ada indikator, ada CTR, rata-rata durasi, engagement rate, CPM, video direkomendasikan, dan kenaikan subscriber. Dan bisa dilihat ada sebelum Q1 dan Q3. CTR sebelum Q1 ada 6,2, sesudah ada 9,5, 53,2% peningkatan. Sebelum Q1 ada 13 menit, sesudah 20 menit. Engagement rate sebelum 4,1, sesudah 6,4, meningkat 56%. CPM dari 15.000 menjadi 21.000 dengan meningkatnya 40%. Munculnya video rekomendasi dari 48% menjadi 78%, meningkat 62,5%. Kenaikan subscriber kurang lebih dari 150.000 menjadi 280.000, meningkat sebanyak 68,7%. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Big Data menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem rekomendasi dan monetisasi konten YouTube secara personal, cepat, dan efisien. Studi kasus seperti Deddy Corbuzier Podcast membuktikan bahwa pemanfaatan data mampu meningkatkan
performa kanal secara signifikan. Namun, di balik peluang tersebut, perlu perhatian terhadap etika, transparansi, dan keadilan algoritma agar transformasi digital ini tetap inklusif dan berkelanjutan bagi pengguna dan kreator. Selanjutnya ada referensi dari seluruh materi yang akan kami bawa. Dan sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.